Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari pertama Gina Alfitria NIM 120107 24166 dan saya M. Rafli Al-Kasyaf NIM 120107 199. Kami akan membahas tentang takdir, yang mana akan terbagi menjadi yang pertama pengertian takdir, yang kedua macam-macam takdir, yang ketiga tingkatan takdir, yang keempat keberadaan takdir, yang kelima manusia dan takdir, yang keenam sikap manusia menghadapi takdir baik dan buruk, dan 7 hikmah beriman kepada takdir. 1. Pengertian takdir. Yang dimaksud dengan istilah takdir sebagai judul makalah ini adalah qadar, al-qadar khairuhu wasyarruhu, atau qada dan qadar, al-qada wal qadar. Secara etimologis, qada adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Sedangkan qadar secara etimologis adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatunya. Secara terminologis, ada ulama yang berpendapat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, dan ada pula yang membedakannya. Yang membedakan mendefinisikan qadar sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Sedangkan qada adalah penciptaan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan iradahnya. Sedangkan ulama yang menganggap istilah qada dan qadar mempunyai pengertian sama, memberikan definisi sebagai berikut. Segala ketentuan, undang-undang, peraturan, dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada atau maujud, yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. Quran Surah Yasin 1983 halaman 146. 2. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seorang siswa yang ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Dalam hal ini Allah berfirman, Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia itu sendiri dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Contohnya, orang dilahirkan dengan mata sipit, kematian, jodoh, dan jenis kelamin kita ketika lahir, baik laki-laki atau perempuan, kita tidak dapat memilihnya. 3. Tingkatan takdir. Yang pertama, al-ilmu. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, termasuk juga proses kejadiannya. Yang kedua, al-kitabah. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, dan tulisan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Allah telah menuliskan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang ketiga, al-masyiah. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi, sesuai dengan kehendaknya. Sesuatu akan terjadi bila Allah menghendakinya, dan pasti tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendaki. Yang terakhir, al-khaliq. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah khaliq. Baiklah, terima kasih kepada teman saya M. Rafli Al-Kasyaf. Saya Gina Alfitria akan melanjutkan pembahasan materi tentang takdir. Yang keempat ada keberadaan takdir. Telah kita ketahui bahwa takdir sudah ada ketika manusia belum dilahirkan, dan semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak boleh menolaknya, tapi harus mempercayainya. 5. Manusia dan takdir.
Karena manusia itu lemah atau tidak tahu akan adanya takdir, maka diwajibkan untuk berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani hidupnya, manusia diberikan pegangan hidup, yaitu berupa wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan hadis untuk ditaati. 6. Sikap manusia menghadapi takdir baik dan buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dihadapkan kepada kenyataan hidup yang dialaminya. Kenyataan itu kadang ada yang berbentuk positif dan terkadang negatif. Bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar, apapun kenyataan dan peristiwa yang dialaminya akan ditanggapi dan diterima secara positif. Sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, kenyataan apapun yang diterima akan ditanggapi dan diterima secara negatif. Contoh sikap manusia yang menghadapi takdir dengan baik, yaitu orang yang beriman yang tertimpa musibah menanggapi kenyataan ini dengan kesabaran dan ketabahan. Kesabaran dan ketabahan merupakan sikap positif yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala. Jadi, selama dia sabar dan tabah, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Berikutnya ada contoh sikap manusia yang menghadapi takdir dengan buruk, yaitu orang yang beriman ketika mendapat musibah merasa bahwa dirinya tidak berguna lagi dan merasa putus asa dan akhirnya melampiaskan dengan berbagai macam perbuatan yang merusak seperti melamun, mengkonsumsi narkoba, bahkan ada yang bunuh diri. 7. Hikmah beriman kepada takdir. Di antaranya yaitu 1. Dengan iman kepada takdir, seseorang akan selalu dalam kebaikan, bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat, dan bersabar serta tawakal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Fussilat ayat 51. Yang kedua, dengan iman kepada takdir, seseorang akan senantiasa bekerja keras dan istiqomah, karena ia percaya dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang ketiga, dengan iman kepada takdir berarti mengimani bahwa musibah dan bencana yang akan datang bukan hanya merupakan kodrat ilahi, namun juga dikarenakan kesalahan manusia sendiri, sehingga akan senantiasa mawas diri, selalu berhati-hati, tidak menyombongkan diri, dan menghentikan segala perbuatan yang dapat mendatangkan kerusakan dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 79. Sekiranya hanya itu saja penjelasan dari kami mengenai takdir. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.